Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita ketahui, begitu banyak tiang di dalam Masjid Nabawi di kota Madinah. Dari ratusan tiang tersebut, ada beberapa tiang yang memiliki sejarah dan arti khusus. Tiang-tiang itu terletak di Raudhah. Berikut nama-nama tiang atau yang disebut dengan ustuwanah yang berada di dalam Raudhah Masjid Nabawi di kota Madinah. Yang pertama, Ustuwanah Al-Mukhallaqah. Yang kedua, Ustuwanah Al-Qur'ah atau Ustuwanah Aisyah. Yang ketiga, Ustuwanah At-Taubah atau Ustuwanah Abu Lubabah. Yang keempat, Ustuwanah As-Sarir. Yang kelima, Ustuwanah Al-Hars. Lalu yang keenam, Ustuwanah Al-Wufud. Banyak orang yang mengunjungi Masjid Nabawi, tetapi mereka tidak menyadari tiang-tiang itu atau tidak mengetahui latar belakang sejarah dari adanya tiang-tiang itu. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan coba memberikan penjelasan terkait dengan latar belakang sejarah tiang-tiang tersebut, dan manakala Allah menakdirkan kita untuk bisa berkunjung ke masjid Rasulullah tersebut, maka kita akan lebih meresapi jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di sana, insya Allah. Tiang yang pertama, seperti yang telah saya sebutkan tadi, adalah Ustuwanah Al-Mukhallaqah. Makna dari kata Al-Mukhallaqah adalah Al-Mutayyabah, artinya yang diberi minyak wangi. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa orang pertama yang memberi wewangian pada Masjid Nabawi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selanjutnya, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu mengupayakan untuk sholat di tiang itu, di tiang Al-Mukhallaqah. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Aku melihat Rasulullah SAW biasa sholat di tiang ini." Nama tiang yang kedua adalah Ustuwanah Al-Qur'ah atau Ustuwanah Aisyah. Tiang ini juga disebut dengan tiang Muhajirin karena sahabat-sahabat Muhajirin sering duduk di dekatnya. Tempat ini awalnya digunakan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat sholat. Tiang Ustuwanah Al-Qur'ah atau disebut juga Ustuwanah Aisyah terletak di tengah Ar-Raudhah, yaitu tiang ketiga jika dihitung antara dinding makam Rasulullah dan mimbar Nabi. Yang ini dinamai dengan Ustuwanah Aisyah sebagai pengingat dan penghormatan kepada perjuangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam penyebaran Islam. Ketiga, Ustuwanah At-Taubah atau disebut juga Ustuwanah Abu Lubabah. Nah, ini lebih menarik lagi ceritanya. Kenapa yang ketiga ini dinamakan Ustuwanah At-Taubah atau Ustuwanah Abu Lubabah? Jadi ceritanya begini.
Pertama, perlu kita pahami tiang ini merupakan tiang keempat dari mimbar, dan kedua dari makam Rasulullah, dan yang ketiga dari arah kiblat. Tiang ini disebut tiang Abu Lubabah, yakni seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya adalah Rifa'ah bin Abdul Munzir. Pada perang Bani Quraiza, Rasulullah SAW mengutus Abu Lubabah radhiyallahu anhu itu kepada Bani Quraiza. Begitu ceritanya. Melihat kedatangan Abu Lubabah, orang-orang Yahudi, baik laki-laki, perempuan, atau anak-anak, berlarian menemui Abu Lubabah. Kemudian mereka semua menangis, hingga Abu Lubabah merasa iba pada mereka. Orang-orang Yahudi Bani Quraiza berkata kepada Abu Lubabah, "Hai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu kalau kami tunduk kepada hukum Muhammad?" Abu Lubabah pada saat itu menjawab, "Ya." Kemudian Abu Lubabah berkata seperti itu sambil memberi isyarat dengan tangan ke tenggorokannya. Saya ulangi, sambil memberikan isyarat dengan tangan ke tenggorokannya, yang artinya siap-siaplah kalian mati. Jadi kalau kamu mau tunduk kepada hukum Muhammad, siap-siaplah kalian mati. Begitu Lubabah menjawabnya secara spontanitas pada saat itu. Rupanya Abu Lubabah menyesali apa yang ia ucapkan, sehingga dia berkata, "Aku tidak beranjak dari tempatku ini hingga Allah menerima taubatku atas perbuatanku. Aku berjanji kepada Allah agar selama-lamanya tidak diperlihatkan pada negeri yang di dalamnya aku pernah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya." Pemirsa, Ibnu Hisham mengatakan Abu Lubabah mengikat diri pada tiang masjid selama 6 hari. Pada masa itu, istrinya datang di setiap waktu sholat untuk melepaskan ikatan agar ia bisa mengerjakan sholat. Usai sholat, ia kembali mengikat diri. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, taubat Abu Lubabah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada Abu Lubabah?" Rasulullah menjawab, "Silahkan jika engkau mau." Kemudian Ummu Salamah menyampaikan kepada Abu Lubabah, "Hai Abu Lubabah, bergembiralah kamu karena Allah telah menerima taubatmu." Kemudian para sahabat pun mengerumuni Abu Lubabah untuk melepaskan ikatannya. Namun Abu Lubabah justru berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak mau." Hingga Rasulullah sendiri yang melepaskanku dengan tangannya. Pemirsa, ketika Rasulullah SAW keluar untuk menunaikan sholat subuh, beliau berjalan melewati Abu Lubabah, kemudian melepaskan ikatannya. Nah, itu kisahnya. Sehingga tiang yang ketiga itu juga dinamakan tiang Abu Lubabah. Sekarang tiang yang keempat yang ada di Rodoh, yang bernama Ustuana As-Sarir. As-Sarir artinya ranjang. Di tempat inilah Rasulullah SAW biasa beriktikaf. Beliau letakkan tempat tidurnya yang terbuat dari pelepah kurma. Lalu beliau berbaring di tempat ini. Karena itulah tiang ini dinamakan tiang As-Sarir.
Tiang ini terletak di sebelah timur tiang Abu Lubabah. Kelima, Ustuwanah Al-Harth. Ustuwanah Al-Harth letaknya di belakang tiang As-Sarir bila dilihat dari sisi utara. Berdiri kokoh tiang Al-Harth itu. Al-Harth artinya penjagaan. Apabila berjumpa dengan masyarakat, Rasulullah duduk di tempat ini dan dijaga oleh para sahabatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah yang paling sering menjaga beliau. Karena itu pula yang ini dinamakan tiang Ali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wallahu ya'sibuka minan nas." Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Quran surat Al-Maidah ayat 67. Kemudian tiang yang keenam, yang terakhir, Ustuwanah Al-Wufud. Dari sisi utara, tiang ini terletak di belakang tiang Al-Harth. Rasulullah SAW biasa duduk di sini tatkala menyambut para utusan dari bangsa Arab yang datang ke Madinah. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat tersebut, 6 tiang tadi yang saya sudah sampaikan, mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, di mana dulu beliau dan para sahabatnya pernah sholat, duduk dan bercakap-cakap di tempat itu. Sebagaimana Abu Bakar pernah teringat Nabi Muhammad SAW 1 tahun setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di tempat aku berdiri sekarang." Kemudian Abu Bakar menangis karena teringat akan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kemudahan kepada kita semua untuk berada di tempat yang mulia itu, tempat yang dapat mengingatkan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.